Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ananda, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi memasuki ke pembelajaran daring. Namun harapannya Ustadz, pembelajaran daring ini tidak menghambat Ananda dalam belajar mengajar. Dan kondisinya, jika ada mungkin suatu materi yang Ananda kurang paham, silakan tanya langsung kepada Ustadz. Insya Allah Ustadz akan menjawab semampu Ustadz. Baik Ananda, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, marilah kita buka uh, proses kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ananda, pada pertemuan sebelumnya, Ustadz yakin Ustadz wa Ustazahnya sudah menjelaskan atau sudah mengenalkan tentang mikroskop, tentang sel, bagian-bagian sel, organel-organel sel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jaringan. Namun, Ananda harus memahami bahwasannya jika kita membahas tentang organisasi kehidupan, tentang penyusun organisme, maka pada dasarnya organisme tersusun atas unit terkecil. Dan unit terkecil tersebut kita kenal dengan istilah sel. Sel. Akhirnya dia bergabung menjadi satu. Akhirnya dia membentuk yang kita kenal dengan istilah jaringan. Jaringan berkumpul membentuk suatu bagian yang kita kenal dengan istilah organ. Organ satu saling terhubung satu sama lain sehingga terbentuklah sistem organ. Sistem organ yang satu, sistem organ yang lain bergabung menjadi satu sehingga terbentuklah organisme. Setiap bagian ini akan kita bahas satu persatu. Sel sudah kita bahas dan sekarang kita memasuki bagian yang kedua yaitu adalah jaringan. Ananda, jaringan yang akan kita bahas ini adalah jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Kita mulai di bagian yang pertama terlebih dahulu, yaitu adalah jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua, yaitu adalah jaringan meristem dan yang kedua adalah jaringan permanen. Jaringan permanen ini dapat kita bagi lagi menjadi 4 jenis jaringan, yaitu jaringan epidermis, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jaringan meristem. Jaringan meristem ini merupakan jaringan yang aktif membelah dan belum berdiferensiasi. Jaringan yang aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Diferensiasi ini adalah perubahan atau spesifikasi kerja atau spesifikasi bentuk sel. Jadi jaringan meristem ini adalah jaringan yang masih sangat awal. Karena jaringan meristem ini aktif dalam proses pembelahan, maka jaringan meristem ini pada dasarnya berfungsi dalam proses pemanjangan atau dalam proses pelebaran. Kemudian, jaringan permanen akan kita bahas pada slide selanjutnya. Jaringan permanen tadi dapat kita bagi menjadi 4 kelompok jaringan lagi. Jaringan yang pertama itu adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang terdapat di bagian yang paling luar dari tubuh tumbuhan. Jadi, jaringan epidermis ini pada dasarnya dia menutupi seluruh tubuh tumbuhan mulai dari akar, batang, dan daun. Dan ingat Ananda, pada dasarnya jaringan epidermis ini dia memiliki satu lapis jaringan. Hanya memiliki satu lapis jaringan. Dan karena jaringan epidermis ini terdapat di bagian luar, maka jaringan epidermis ini berfungsi sebagai pelindung bagi tumbuhan. Di jaringan epidermis juga pada dasarnya kita nanti dapat melihat trikoma. Apa itu trikoma? Trikoma itu seperti rambut-rambut halus yang terdapat di batang ataupun daun tertentu. Biasanya kita bisa lihat di daun tebu
ataupun daun dan batang bambu, biasanya itu ada trikomanya. Kemudian ada juga nanti di daun kita bisa melihat stomata. Stomata merupakan celah yang terdapat pada epidermis. Selanjutnya, jaringan yang kedua itu adalah jaringan parenkim. Ya, kalau di buku nama jaringan parenkima, pada dasarnya sama saja ya. Hanya terdapat perbedaan bacaan dan tulisan, namun maknanya tetap sama. Jaringan parenkim ini disebut juga sebagai jaringan dasar. Kenapa disebut jaringan dasar? Karena dia menjadi tempat bagi jaringan-jaringan lain. Ya, jaringan parenkim ini banyak fungsinya, mulai dari menyimpan air, menyimpan hasil fotosintesis untuk berfotosintesis dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, jaringan penguat atau jaringan penyokong. Namanya saja jaringan penyokong, berarti fungsinya adalah untuk menyokong tubuh tumbuhan. Nah, jaringan penyokong ini pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua kelompok. Ada namanya jaringan kolenkim, ada jaringan sklerenkim. Ya, kalau jaringan kolenkim ini adalah jaringan yang memberi kekuatan yang bersifat sementara pada tumbuhan. Nah, karakteristiknya adalah jaringan kolenkim ini mengalami penebalan sudut. Ya, jadi kalau misalnya sel tumbuhan gambarnya segi 4, maka cuman di sudut-sudutnya saja yang mengalami penebalan. Kemudian jaringan kolenkim ini dia terdapat pada bagian tumbuhan yang masih muda ataupun yang masih tampak hijau-hijau ya. Nah, itu biasanya terdapat kolenkim. Nah, berbeda dengan kolenkim, kalau sklerenkim atau sklerenkima ini adalah jaringan penguat yang bersifat permanen. Kenapa bersifat permanen? Karena yang pertama, sel-sel sklerenkim pada dasarnya sudah mengalami penebalan keseluruhan. Karena sudah mengalami penebalan keseluruhan, pada dasarnya jaringan yang menyusun jaringan sklerenkim adalah jaringan atau sel-sel yang sudah mati. Kemudian jaringan sklerenkim ini juga terdapat pada bagian-bagian tertentu pada tumbuhan. Contohnya kalau pada kelapa itu pada batok kelapanya itu sklerenkim. Oke. Lanjut, yang keempat adalah jaringan pengangkut. Dari namanya kita tahu dong ya, jaringan pengangkut ini fungsinya untuk ngangkut. Ya, jaringan pengangkut ini nanti dibagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama itu adalah jaringan xilem dan yang kedua adalah jaringan phloem. Apa bedanya? Nah, bedanya adalah dari fungsi. Kalau jaringan xilem atau yang disebut juga jaringan pembuluh kayu, dia berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju ke daun. Ya, sebagai modal untuk melakukan fotosintesis. Sedangkan kalau phloem atau yang disebut juga sebagai jaringan pembuluh tapis adalah jaringan yang berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Oke, Ananda, itulah tadi pengenalan singkat tentang jaringan tumbuhan. Harapannya pada materi jaringan tumbuhan ini Ananda semua sudah paham ya. Kalau misalnya ada yang bingung, silakan hubungi Ustadz secara langsung melalui WA Ustadz. Nah, selanjutnya kita akan memasuki jaringan hewan. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah jaringan hewan. Jaringan hewan ini pada dasarnya dapat kita bagi menjadi 4 jaringan. Apa saja? Yang pertama ini adalah jaringan epitel, ya. Kedua adalah jaringan otot, ketiga jaringan saraf, dan yang keempat ini adalah jaringan penyokong. Pada dasarnya jika kita ingin bagi, sebenarnya dapat kita bagi-bagi lagi. Namun pada kesempatan kali ini kita bagi hanya pada bagian jaringan yang urgen atau yang penting saja. Seperti jaringan otot dapat kita bagi menjadi 3, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Sedangkan pada jaringan penyokong dapat kita bagi menjadi 5 kelompok jaringan. Jaringan ikat, jaringan tulang, jaringan rawan, jaringan darah, serta yang kelima adalah jaringan limfa. Jaringan yang pertama yaitu adalah jaringan epitel atau jaringan epitelium ya.
Jaringan epitelium ini pada dasarnya fungsinya sama seperti jaringan epidermis pada tumbuhan, yaitu fungsinya adalah sebagai pelindung. Nah, jaringan epitelium ini pada dasarnya Ananda dapat kita bagi lagi menjadi 5 ya, menjadi 5 berdasarkan bentuknya. Pertama adalah jaringan epitelium pipih, kemudian jaringan epitelium kubus, jaringan epitel silindris, jaringan epitel kelenjar, dan jaringan epitel transasional. Dan itu masih bisa dibagi lagi. Namun yang perlu kita pahami di sini adalah fungsinya secara umum. Yang pertama, selain sebagai pelindung, dia juga bisa pelapis sel kelenjar dan juga bisa berperan sebagai penerima rangsangan. Terus contohnya jaringan epitel ini apa, Ustadz? Contohnya adalah jaringan kulit. Ya. Yang kedua, jaringan otot. Nah, jaringan otot ini pada dasarnya adalah jaringan yang berperan dalam gerakan aktif, ya, dalam gerak aktif. Nah, jaringan otot ini dapat kita bagi menjadi 3, yaitu jaringan otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Pembagian ini berdasarkan kinerja dan letaknya. Kalau otot polos ini biasanya terdapat di organ-organ, organ lambung, usus halus, ya, itu biasanya otot polos. Kalau otot jantung hanya ada di jantung, sedangkan otot lurik ini menempel pada tulang. Nanti jaringan otot ini akan lebih spesifik di bagian alat gerak, ya. Kalau nggak salah nanti kelas 2 akan belajar. Kemudian yang ketiga adalah jaringan saraf. Jaringan saraf ini tersusun atas sel-sel saraf atau neuron yang berfungsi untuk menerima dan mengirim rangsangan. Kemudian yang terakhir, yang D atau yang keempat adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini adalah jaringan yang berfungsi untuk menopang tubuh. Ya, jika kita lihat, jaringan penyokong ini dapat dibagi menjadi 5 kelompok jaringan. Dan setiap 5 kelompok jaringan ini biasanya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contoh jaringan ikat. Jaringan ikat ini berfungsi untuk mengikat jaringan lain agar tetap pada tempatnya. Contohnya ada namanya tendon. Tendon itu adalah jaringan yang menghubungkan otot dengan tulang. Kemudian ada juga namanya jaringan tulang rawan. Ya, kalau Ustadz lebih sering menyebutnya jaringan rawan. Ya, jaringan rawan ini melindungi alat tubuh kita yang lemah. Contohnya apa? Jaringan rawan ini ada di daun telinga, ada di hidung, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga namanya jaringan tulang. Nah, jaringan tulang ini berfungsi untuk menopang tubuh kita. Kemudian ada juga namanya jaringan darah. Jaringan darah ini nanti dapat dibagi menjadi 3, ya, berdasarkan jenis selnya, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Sel darah merah berfungsi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida, mengangkut zat-zat makanan. Kalau sel putih itu berfungsi dalam proses pertahanan tubuh, karena dia nanti akan berperang melawan bakteri ataupun zat-zat antigen lainnya. Dan keping darah ini berfungsi sebagai proses pembekuan darah. Kemudian yang limfa. Limfa ini adalah jaringan yang berperan dalam pengangkutan lemak dan pertahanan tubuh, ya. Ananda, berikut ini adalah contoh dari jaringan-jaringan hewan, ya. Sudah Ustadz jelaskan tadi, dimulai dari epitel, jaringan otot lurik, otot polos, otot jantung, saraf. Nah, ini ada tendon dan ligamen. Tendon dan ligamen ini masih termasuk ke dalam jaringan ikat. Bedanya adalah tendon ini berfungsi untuk melekatkan otot ke tulang, sedangkan ligamen berfungsi untuk menghubungkan tulang dengan tulang. Kemudian di sini juga ada tulang, ada darah, dan ada limfa. Nah, Ananda, pelajaran untuk hari ini cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ustadz mengharapkan Anda dapat belajar secara optimal dan maksimal. Jika ada ingin bertanya, silahkan bertanya langsung japri ke WA Ustadz. Mari kita akhiri kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mencatat materi pada hari ini.